Halo, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Malam hari ini IG Live Kreologi akan dibawakan oleh saya. Nama saya Melia, salah satu co-founder dari Duanyam dan Kreologi. Untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, perkenalkan kembali, Duanyam adalah sebuah social enterprise atau kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan di daerah terpencil di Indonesia, salah satunya di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Selatan. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita akan tunggu tamu spesial untuk malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita sambil menunggu tamu undangan kita malam hari ini. Duanyam sangat memahami kendala daripada UMKM kerajinan tangan di Indonesia, mulai dari inventory, produksi, pengiriman, perencanaan produksi, dan lainnya, sehingga kami menciptakan sebuah ekosistem baru bernama Kreologi yang berbasis pada pengalaman-pengalaman dari Duanyam selama kurang lebih 6 tahun kami menjalankan usaha di industri kerajinan tangan. Kita tunggu sebentar teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan tamu spesial saya hari ini sudah bisa bergabung pada malam hari ini, bergabung segera. Nah, untuk Kreologi sendiri, kami menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai Kreologi, silakan bertanya. Jika ada yang mau bertanya, silakan langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar atau di Q&A pada malam hari ini. Semoga saya dan tamu undangan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian pada malam hari ini. Jika ada yang tertarik untuk bergabung di dalam komunitas Kreologi, nanti akan ada link di Instagram Live pada malam hari ini yang bisa kalian klik tautannya atau klik linknya untuk bisa berinteraksi kembali dengan saya, dengan tim dari Kreologi dan juga dari tim Duanyam. Oke. So, malam hari ini tamu undangan spesial saya dari Kaja Shibori yang akan diwakilkan langsung oleh salah satu owner dari Kaja Shibori bernama Mbak Happy Kurniasari. Kita go live langsung sama Mbak Happy ya. Oke, there you go. Selamat malam Mbak Happy. Halo, selamat malam Mbak. Hai, selamat malam. Apa kabar Mbak Happy? Alhamdulillah sehat. Mbak Mela apa kabar? Baik, baik. Sekarang saat ini masih banyak bekerja dari rumah. Kalau Mbak Happy sendiri bagaimana nih? Lokasinya di mana? Mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak Happy sekarang ada di mana lokasinya dan saat ini sudah mulai bekerja dari rumah atau sudah mulai bekerja dari kantor atau masih bekerja dari rumah? Oke, nama saya Happy. Saya dari Kajasi Bori. Kami brand yang berlokasi di Jogja. Kalau pertanyaannya sudah mulai kerja di kantor atau di rumah, sebenarnya dari dulu kita kerjanya di rumah. Oh, oke. Iya, jadi sebenarnya sih nggak ada terlalu banyak perubahan apakah kerja di rumah atau di kantor.
mungkin lebih ke hmm, apa ya, intensitas bepergiannya yang berkurang, pameran gitu-gitu yang sekarang nggak ada. I see. Oke. Nah, mungkin nih Mbak Happy, tanpa kita menunggu lebih lama lagi, kita langsung mulai aja ya beberapa pertanyaan Oke. yang kita udah pengen tahu banget nih tentang Kaja Shibori. Nah, mungkin dari teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini, ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu tentang Kaja Shibori. Boleh nggak Mbak Happy diceritain sedikit asal-muasalnya membangun, menjalankan usaha Kaja Shibori itu apa? Dan Kaja Shibori itu ada arti tertentu nggak sih? Kaja nih apa nih artinya nih? Mbak Happy, silakan. Oke, sebetulnya saya mulai usaha itu udah lama, 2009. Tapi waktu itu usaha dagang ya, jadi kulaan dijual lagi gitu. Karena kami tinggal di Jogja, waktu itu ya yang kami jual adalah produk-produk yang ada di pasar Beringharjo, batik-batik gitu. Kemudian ada barangnya teman-teman yang juga produksi, terus kita jual lagi, lebih ke tidak produksi sendiri. Nah, dalam perjalanannya, eh, saya waktu itu sudah sama pacar yang sekarang jadi suami, Alhamdulillah merasa jadi suami. eh, merasa kayaknya kalau kalau kulaan kok nggak puas ya waktu itu kita merasanya. Pengen ada sesuatu yang kita bikin sendiri gitu. Nah, waktu itu kita beli kain batik, kemudian dijahit, tapi salah strategi nih, karena kalau kita kulaan itu kan kulanya murah ya di pasar, kemudian kita ambil untungnya juga nggak terlalu banyak. Tapi ketika kita produksi sendiri, ternyata nggak bisa semurah itu gitu, HPP-nya, harga modalnya. Nggak cocok nih sama customer yang udah ada, jadi mereka lari gitu. Kemudian akhirnya kita vakum karena udah eh, nggak laku kan gitu. Terus tahun 2014, tahun 2013 saya nikah sama suami, 2014 kita mikir, pengen bikin lagi deh kayak waktu itu gitu, produksi sesuatu. Tapi kali ini produksi yang ada satu tahap di proses produksi yang kita bisa bisa bikin gitu, bisa kontrol. Karena kami bukan fashion designer, kita juga tidak punya basic di kria tekstil atau di um, apa desain gitu. Terus kita juga nggak bisa jahit gitu kan. Jadi akhirnya dipikir-pikir kayaknya bikin kainnya nih yang kita bisa bikin sendiri apa ya gitu. Terus batik kayaknya terlalu terlalu ribet mungkin dan butuh butuh tempat agak besar sementara kita space-nya terbatas sekali. Terus brainstorming sama suami, saya juga cari-cari, ketemulah si Bori ini gitu. Nah, si Bori itu teknik pembuatan motif pada kain dengan cara diikat, dijepit, digulung, kemudian dijelujur, lalu dicelupkan ke pewarna tekstil. Nah, kalau di Indonesia kita biasanya kenal jumputan, atau di Kalimantan namanya sasirangan. Di Sumatera ada pelangi, tritik gitu. Nah, basically ini sama, ya sama-sama teknik ikat celup gitu, pembuatan motif pada kain. Cuma originnya aja beda. Kalau di Amerika mungkin kita kenalnya tie-dye. Nah, di Jepang namanya shibori gitu. Terus ngobrol sama suami gimana kalau ini aja, coba yuk gitu. Kebetulan suami waktu 2006 ya, gempa besar Jogja itu, saya lupa 2006 atau 2009. 2006 kalau nggak salah. Itu dia ikut di tim kecil trauma healing anak-anak waktu itu di Bantul dan sama teman-temannya tuh ngajarin jumputan sederhana ke anak-anak. Terus suami saya bilang, hmm, saya kayaknya kita coba-coba nih, aku masih masih inget nih sedikit-sedikit gitu. Jadi saya belajar dari YouTube, cari cari tutorial-tutorial di YouTube, kemudian suami berbekal ingatan waktu itu, terus kita mulai coba praktek gitu. Mulainya gitu sih. Dari 2014 itu, terus kita mulai bikin Sibori. Waktu itu masih pakai nama usaha yang lama. Dulu nama usaha kita itu Kamar Belanja.
Lalu di tengah perjalanan saya merasa kayaknya kok namanya general banget ya. Diganti yuk yang lebih simple, lebih singkat, orang mungkin lebih gampang mengucapkan gitu. Waktu itu saya sama suami belum sependapat, nggak usah lah, nggak usah ganti gitu. Tapi em, sampai akhirnya di akhir 2018 itu kita punya kesempatan untuk mendaftar Haki dan ya udah oke nih berarti nama harus harus fix nih mau pakai nama apa nih gitu. Mumpung kita dapat kesempatan buat daftar Haki gitu. Terus akhirnya ya brainstorming lagi termasuk sama teman-teman kita sendiri enaknya diganti apa ya pengennya tapi nggak terlalu jauh nih dari kamar belanja gitu terus akhirnya ada temen yang Kaja aja masih akronim kan dari kamar belanja dan bisa diucapkan sebagai kaya gitu jadi Oke, ya. harapannya tuh doa doa baik gitu. Doa yang diimani terus ya, Iya. setiap kali mengerjakan pekerjaan nih bisa selalu semangat gitu ya, semangat dan mengamini dari doa tersebut. Oke, keren banget. Ini kalau aku lihat dari beberapa teman-teman yang udah gabung nih, banyak banget nih idolaku, Kaja Shibori pada seneng banget nih sama sama produk-produknya Kaja Shibori sendiri. Nah, jadi Mbak Happy mulai di tahun 2014, berarti sekarang kurang lebih udah 6 tahun ya. Jadi dengan Mm-mm. tidak memiliki bekal seorang desainer, tetapi ini mungkin salah satu motivasi yang kita juga perlu share juga nih Mbak Happy ya ke teman-teman yang udah nonton, especially kalau ada teman-teman yang lagi mikir-mikir nih mau membangun sebuah usaha atau mau menjalankan sebuah usaha, yang penting mulai dulu, coba dulu, Iya, nggak ada salahnya kan kita nyoba ya. Daripada cuma dipikir-pikir doang nih, coba enggak gitu ya. Lebih baik ya udah, iya. kira-kira ada pernah tahu gimana caranya, lalu dicoba dan dipraktekkan dan akhirnya ternyata sampai sekarang bisa berkembang terus nih, Mbak Happy. Alhamdulillah. Nah, tadi Mbak Happy sempat mention beberapa contoh teknik atau misalnya arti dari shibori sendiri gitu. Tadi kan kalau di Amerika disebutnya tie-dye. Lalu kalau di Indonesia Mm-mm. banyak yang bilang itu jumputan gitu. Lalu di Sumatera Ya, dan di mana tadi satu lagi itu Kalimantan. ada sebutan Kalimantan ya. Ada Mm-mm. sebutan-sebutan sendiri. Sebenarnya mereka semua tuh sama atau beda-beda nih, Mbak Happy? Basicnya sama, cuma kalau di Shibori itu ada beberapa teknik yang memang kami nggak temukan di jumputan atau di sasirangan gitu. Hmm. Kalau sasirangan, setahu kami itu kan bikin motifnya biasanya dengan cara dijelujur. Nah, di jelujur itu juga ada tekniknya di Shibori, sama. Di jumputan itu pakai jelujur juga, kemudian diikat juga, di Shibori juga ada. Tapi mungkin yang membedakan Shibori dengan jumputan, sasirangan dan yang tie-dye gitu, karena di Shibori itu ada teknik lipat. Jadi Oke. kainnya dilipat-lipat akordeon seperti waktu kita dulu sekolah belajar bikin kipas dari kertas Hmm, itu. ya. Nah, itu yang kami nggak temukan ada di jemputan dan yang lainnya gitu. I see. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Mbak Happy. Ketika kita melakukan proses tadi ya, melipat atau membuat jelujur dan segala macam gitu. Mm-mm. Walaupun tekniknya sama nih, misalnya tetap lipat sebelah kiri, lipat sebelah kanan, lalu mungkin Mm-mm. digulung gitu ya, atau dibentuk segala macam, dari setiap produk atau dari setiap kain yang dilipat atau dibentuk tadi, hasil motifnya tuh bisa sama semua kah? Atau hasilnya akan pasti beda-beda? Akan kalau pasti beda sih mungkin nggak juga ya karena kami juga menerima PO yang berarti mengulangi motif yang sudah ada gitu. Tapi Seragam gitu ya? memang tidak Seragam gitu ya ya berarti ya Mbak? tidak bisa 100% persis sama Mbak gitu. Karena kan ini handmade satu gitu. Terus kalau handmade itu kan walaupun kita tekniknya sama, kadang mungkin waktu pencelupan pasti ada beda-beda sedikit gitu. Makanya kami di Kaja setiap ada yang PO selalu kasih semacam disclaimer ya bahwa Mhm. eh, produk ini tidak bisa 100% persis sama dengan yang ada di foto gitu. Karena Mhm. pembuatannya
kami buat 100% handmade motifnya gitu. Dan I sejauh see. ini sih customer bisa menerima karena kami sendiri dari KJ juga berupaya supaya tidak terlalu jauh. Jadi jangan sampai yang ada di foto tuh motifnya sebetulnya garis-garis tapi kita bikinnya bunder-bunder, itu kan udah Ya, nggak itu udah sesuai beda ya banget gitu. ya motifnya ya. Iya, mm-mm, gitu. Jadi kita Oke. bikin dengan teknik yang sama tapi memang tidak bisa 100% persis sama. Oke, nah Mbak Happy boleh di-share nggak ke kita-kita semua nih yang udah gabung malam hari ini dan juga ke teman-teman yang mungkin nanti akan bergabung. Kaja Shibori Mm-mm. ini produknya ada berapa macam nih Mbak Happy? Dan produk apa yang selama ini menjadi best selling items ya? Atau produk unggulan? Atau kalau orang ingat Kaja Shibori ini biasanya ingatnya produk yang mana? Oke. Kalau produk kita banyak ya, pakaian atasan perempuan itu banyak jenisnya, kemudian celana, outer, eh, kemeja laki-laki juga kita ada, tapi memang porsinya untuk laki-laki nggak terlalu banyak, lebih banyak ke perempuan karena target market kita lebih ke perempuan gitu. Kita mulai dari bandana, pouch, kemudian shopping bag, shawl seperti yang di belakang saya ini, Wah, pakaian. cakep banget tuh warnanya. Iya. Terus yang paling best selling itu ada satu namanya Adisti Top. Jadi itu blus cewek santai gitu, bahannya rayon. Yang itu kalau nggak salah kita mulai bikin di tahun 2015 atau 2016 gitu. Dan sampai sekarang itu masih masih banyak orang yang order gitu. Padahal waktu itu teman-temannya yang seangkatan sama si Adisti ini udah ada beberapa yang kita discontinue karena pasar udah nggak respon bagus nih gitu. Tapi Adisti Top ini masih sampai sekarang masih orang order lagi gitu. I see. Jadi udah dari 2015 ya, Adisti Top ini dikeluarkan dan ternyata Mm-mm. bertahan terus nih selama 5 tahun terakhir. Jadi penasaran nih Mbak, Iya. Adisti Top ini yang mana? Kemarin saya sempat lihat-lihat nih dari Instagram account-nya, jadi udah langsung pengen belanja. Nah, aku lihat juga nih Mbak Happy di koleksi-koleksinya tadi kan udah disebutin banyak banget ya. Ada lebih dari 10 jenis produk yang dihasilkan oleh KJ Shibori. Kalau Mm-mm. warna-warnanya nih, aku juga tertarik banget karena ketika melihat koleksi-koleksi warnanya tuh banyak banget dan warna-warna tuh cakep-cakep banget. Kalau selama ini dari KJ Shibori menggunakan warna apa nih Mbak? Mungkin bisa di-share nggak? Oke, kita pakainya mayoritas pewarna sintetis, pewarna warna tekstil, tapi kita bukan pakai one tex ya, kita pakai pewarna batik. Ada naptol sama indigo sol, itu yang paling sering kita pakai. Tapi kita juga pakai pewarna alam, indigo strobilantes yang kita pakai itu hasilnya warnanya biru, tapi memang tidak banyak yang kita bikin ready stock dengan pewarna indigo. Biasanya by request. Ada yang minta Hmm. pewarna alam, kita bikin gitu. Tapi pada dasarnya kita bisa pakai pewarna sintetis maupun pewarna alam. Itu. Uh, Alasannya kenapa pakai pewarna sintetis? Ya satu warna memang lebih lebih banyak pilihannya. Kemudian target market kita memang di harga yang memakai pewarna sintetis gitu. Kalau pakai pewarna alam kan otomatis produk kita pasti harganya jauh lebih mahal. Karena pemakaian pewarna alam itu bagus dan tidak mencemari lingkungan, tapi dalam prosesnya memang butuh beberapa kali pencelupan. Jadi pasti harganya lebih mahal. I see. Oke, sebelum aku lanjut, aku pengen ngasih tahu juga nih buat ke teman-teman yang udah nonton pada malam hari ini. Kaja Shibori ini akan memberikan surprise, hadiah, gifts khusus dari Mbak Happy dan teman-teman di Kaja Shibori untuk berapa orang nih Mbak Happy yang akan dikasih untuk penanya-penanya kita pada malam hari ini? Dua, Ada dua. Jadi untuk iya. dua penanya beruntung pada malam hari ini akan dipilih oleh Mbak Happy setelah IG Live ini selesai dan kalian akan mendapatkan hadiah surprise dari Kaja Shibori. Ini jadi
pengen cepet-cepet nanya juga nih, pengen tahu nih hadiah surprise dari Mbak Happy dan Kak Jashibori apa. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan masukkan pertanyaan kalian ke kotak question and answers di bagian bawah Instagram Live kita ya. Oke, Mbak Happy, pengen nanya nih tentang produksinya sendiri. Itu kan tadi bermacam-macam sekali ya produk yang dihasilkan. Tentunya setiap produk juga punya tekniknya sendiri. Nah, aku pengen tahu nih Mbak Happy, biasanya kalau untuk membuat satu produk gitu, apakah biasanya motifnya itu dibentuk dulu? Jadi ibaratnya dari sebuah kain itu dibuat dulu motif shiborinya, atau biasanya setelah produknya jadi, misalnya kalau kita bicara atasan gitu, apakah tadi adisti topnya itu sudah berbentuk pakaian dulu baru diberi motif, atau sebaliknya, atau kain dulu diberi motif baru dijahit menjadi pakaian? Kalau kami pakai dua-duanya. Jadi ada yang kita mulai dari kain dulu, ada yang kita buat bajunya dulu. Jadi tergantung si model baju ini akan jadi apa gitu. Biasanya yang kita mulai dari kain dulu itu ketika motif shibori, satu baju itu tidak hanya ada motif shibori, ada kombinasi batiknya mungkin, atau ada kombinasi luriknya. Nah itu kainnya kita buat dulu dengan motif shibori, baru masuk ke penjahit dengan cuttingan begini, kombinasi ini gitu. Tapi balik lagi ke tadi, kami tidak punya basic desain, kami tidak punya basic menjahit gitu. Untuk mengakali itu, maka kami mencoba membuat bajunya dulu. Kita bikin dari kain polos putih, dibikin baju dulu, kemudian baru dimotif. Nah, tentu ada plus minusnya kalau kita mengerjakan dari baju dulu. Minusnya adalah harus ada perhitungan ketika jahit, karena kain itu kan biasanya ada menyusutnya. Jadi waktu jahit itu harus udah tahu menyusutnya kira-kira akan berapa sentimeter. Kemudian pas masuk ke penjahit berarti harus dijahit dengan ukuran segini gitu. Tapi plusnya kami bisa mengakali motif itu akan ada di sebelah mana. Misalnya kita mau bikin buletan di pundak gitu ya. Kita bisa bikin buletan full termasuk di sambungannya, jadi nggak kepotong gitu motifnya. Kelebihannya di situ gitu. Jadi kita mengakali apa kelemahannya kita dengan cara begitu. Be kreatif terus ya, jangan selalu menganggap kekurangan-kekurangan ini menjadi kendala ya, tetapi malah harus di-overcome. Ada satu kendala, kita harus cari tahu untuk solusinya seperti apa. Oke. Menarik banget, Mbak Happy. Kita coba lihat di kolom question and answers dari teman-teman, apakah sudah ada yang bertanya. Oke. Dari Resi Yuliani, kalau dari Kak Jashibori, apakah ada karakteristik tersendiri dalam pembuatan motifnya? Nah, ini berarti motif unik atau khas dari Kak Jashibori. Silakan, Mbak Happy. Kalau kami di Kaja itu pemilihannya lebih ke motif-motif yang simple, yang nggak terlalu rame. Kemudian kalau kan potongan cuttingan baju kita tuh sebetulnya juga simple gitu ya, bukan yang terlalu banyak detail misalnya. Jadi garis yang kita ambil tuh itu simple, casual dari apa model bajunya, kemudian motifnya juga kita bikin yang tidak terlalu macem-macem gitu. Sayangnya nggak kelihatan nih ya, nggak terlalu kelihatan. Jadi kita biasanya bikinnya tuh gini. Ya. Terus yang biru kelihatan nggak sih Mbak Mel? Biru kelihatan di sebelah yang merah. Itu biru atau hijau ya? Nah, ini hijau. Oh, oke. Yang biru nggak kelihatan. Biru sama kuning nggak kelihatan. Oke, ini nggak kelihatan nih motifnya. Nah, ini bulat-bulat gini, atau garis-garis, misalnya kayak gini. Kita lebih ke situ sih. Dan mungkin itu yang sedikit membedakan kita dengan teman-teman yang bikin shibori yang lain gitu. Karena pemilihan warna juga kita biasanya tidak pilih warna yang terlalu ramai. Jadi biasanya satu warna gini, atau misalnya
dua warna, tapi warna yang masih saling komplementer gitu, saling melengkapi, nggak nabrak banget. Jadi orang-orang biasa tuh pede makainya. Kadang kan banyak ya Mhm. orang yang nggak pede kalau terlalu warna-warni gitu. Kita pilih yang Ya, lebih lebih ini, lebih apa? Lebih simpel. oke. Jadi motifnya lebih yang simple, casual tadi ya, seperti yang Mbak Happy Mm-mm. sampaikan ya. Nah, Mbak Happy, aku pengen tanya juga nih, kalau misalnya teman-teman nih tertarik untuk membeli atau browsing produk-produk yang Kak Aja Shibori ini, bisa browsing di mana nih Mbak Happy? Eh, di Instagram kita ada, terus di WhatsApp bisnis kami juga sudah pakai WhatsApp bisnis. Jadi di WhatsApp bisnis sudah ada katalog produknya. Eh, kita masukin tuh beberapa untuk contoh motif gitu. Jadi misalnya barang itu nggak ready stock, nanti teman-teman bisa PO. Kemudian kita juga ada di beberapa marketplace, kita ada di Shopee, Tokopedia, Moselo, itu, ya, betul. Oke. Nah, kalau ternyata barang-barang yang diinginkan sama teman-teman nggak ready stock, tadi kan Mbak Happy mention bisa PO ya. PO-nya berapa Mm-mm. lama nih Mbak? Ini biasanya dikumpulin dulu, berapa banyak terkumpul baru nanti dibuatkan, atau misalnya saya nih, saya mau beli satu, tapi abis Mbak, boleh nggak dibikinin gitu satu? Apakah itu bisa atau gimana kalau sistem PO-nya? Bisa, jadi kita nggak pakai nunggu kuota gitu istilahnya ya, terkumpul Ya, berapa berapa pieces atau berapa orang yang pesen gitu enggak. Jadi eh, teman-teman kalau mau pesen walaupun cuma satu, kita terima PO-nya karena kita terbantu sekali juga dengan penjahit penjahit kami yang kami sudah kerjasama dengan vendor penjahit itu mungkin udah ya dari 2015 atau 2016 gitu, mungkin 4 atau 5 tahun. oke. Jadi sekarang ngobrolnya udah enak banget, udah kita bisa bisa PO. Nah, itu perkiraannya adalah kurang lebih 2 minggu. Dua Dua minggu minggu ya. itu sudah ya itu waktu untuk menjahit dan bikin motif gitu. Mhm. Kalau bikin Nah, motifnya sih sebenarnya cepet, Mbak. oke. Aku baru mau nanya Mungkin itu. kalau iya, mungkin kalau kalau cuma bikin motif nggak sampai seminggu sebetulnya jadi. Cuma karena kita tidak jahit sendiri ya, kita kan kerjasama dengan vendor gitu. Jadi kadang karena si vendor ini juga bukan hanya nerima jahitan dari Kaja, jadi ada waktu tunggu gitu di penjahitnya. I see. Jadi kurang lebih kalau untuk membuat motif tuh kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu Mm-mm. membuat motif. Lalu tuh biasanya proses bikinnya tuh gimana sih Mbak Mbak Happy? Setahu saya kan ada harus habis diwarna tuh harus dijemur dulu. Itu dalam waktu 1 minggu itu berarti ya pembuatan motif itu sampai dia kering ya. Iya, jadi dari mulai kita membuat pola motifnya, kemudian diikat, terus diwarna sampai dijemur dan kami nggak berani kirim kalau si produk ini belum benar-benar kering gitu. Jadi kadang-kadang Hmm. kalau kalau pas lagi musim hujan, kami minta mundur 1 sampai 2 hari lebih untuk meyakinkan bahwa ini si produk ini memang udah benar-benar kering gitu. Oke, jadi 1 minggu dari pembuatan motif sampai benar-benar kering, setelah itu dijahit ya. Setelah dijahit itu ada pastinya ada proses quality control lagi ya, Mbak Happy sebelum dikirim Iya. ke teman-teman yang membeli produknya Kaja Shibori. Mm-mm. Oke, coba kita lihat ada satu pertanyaan yang sudah muncul dari Yolanda Ica. Gimana cara kakak Mm-mm. tetap survive bisnisnya di masa pandemi ini dengan kompetitor brand fashion yang ada? Boleh, Mbak Happy, silakan. Oke, Apa kalau aja nih yang ngomongin udah pandemi dilakukan itu, selama pandemi nih? jadi sebelum pandemi sebetulnya kita sudah jualan online, tapi karena kita juga sering pameran offline, kadang tuh online itu suka nggak kepegang gitu, Mbak. Lebih fokus Hmm, ke ini pameran di sini, ini pameran di situ gitu. Jadi kadang-kadang barang ready stock tuh nggak selalu kita posting di Instagram. Begitu Maret, pandemi mulai di Indonesia ini, saya sama suami langsung udah oke, ini mungkin tahun ini nggak bakalan ada pameran lagi sampai akhir tahun. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya udah, ayo kita fokus di online gitu. hmm, Akhirnya em, di Instagram
setiap hari kita posting, jadi yang tadinya mungkin kita 2 hari, 3 hari sekali baru posting foto gitu. Sekarang setiap hari kita posting, bahkan mungkin sehari bisa 2 sampai 3 kali. Kemudian marketplace juga kita apa? Kita fokusin lagi gitu, belajar lagi tentang Shopee, tentang Tokopedia, Moselo gitu. Lebih ke itu sih, fokus ke online gitu. Nah, Ya. kalau 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 masalah mungkin bersaing dengan kompetitor, kami dari dulu menganggap customer ini teman, bahkan mungkin lebih ke keluarga gitu. Jadi Mhm. ada main selalu kita maintain customer relationship-nya. Kalau misalnya kita lihat di statusnya customer kita mungkin ada yang berduka atau mungkin ada yang ulang tahun atau event-event tertentu, kami ikut ikut ngucapin gitu. Jadi biar customer kita nggak lupa sama Kaja gitu kan. Terus Ya. kalau uh, Lebaran misalnya kita kirim kirim ucapan selamat tapi bukan copy paste. Jadi selalu ada nama si customernya supaya karena kami mikirnya gini, saya kalau jadi customer juga maunya digituin kok gitu ya, maunya maunya disapa gitu, bukan yang cuma dikirimin ucapan broadcast copy paste gitu. Akhirnya ya itu yang kita lakukan gitu karena kita menempatkan diri kita sebagai customer juga gitu. I see. Keren banget ya Kak Joshibori. Nah, Mbak Happy, aku pengen tahu juga nih, Mbak Happy ini kan dari Kak Joshibori ini melakukan penjualan kebanyakan untuk retail ya. Jadi memang harus ngestok Mm-mm, barang dulu ya, ada beberapa barang ready mm-mm, stock. Gimana sih mm-mm. caranya nentuin, ada produk baru nih, kita kan mau coba dulu ya, coba dites gitu ke pasar, ini laku nggak sih gitu. Itu ada kiat khusus nggak? Dan biasanya kalau untuk teman-teman di sini yang lagi dengerin, kalau misalnya mau nyoba nih, baru baru awal-awal mau memulai usaha, eh, kira-kira berapa sih jumlah eh, percobaan stok yang di awal yang perlu kita siapkan ketika memang mau, misalnya kalau di kasus Kak Shibori mungkin karena brandnya sudah atau usahanya sudah jalan kurang lebih sekitar 6 tahun, mungkin ketika produk baru kali ya, gimana cara nentuin stoknya? Kira-kira aja atau biasanya ada trik-trik tersendiri nih? Kalau kami itu hitungannya termasuk yang nggak berani bikin stok terlalu banyak. Jadi setiap Hmm. kita misalnya mau bikin model baru, itu di penjahit kita bikin dulu sampelnya satu biasanya. Kemudian setelah si sampel ini jadi kita kita diskusikan bareng-bareng apa yang masih perlu dibetulin, apa yang misalnya udah oke ya oke kita lanjut gitu. Biasanya kami bikinnya memang antara 6 sampai 12 pieces dulu. Jadi Oke. hitungannya mungkin sangat kecil ya gitu jumlahnya. Nah, setelah 6 sampai 12 batch pertama ini jadi, kemudian kita coba posting untuk Hmm. lihat respon pasar gimana gitu. Kalau respon pasar cukup bagus, kita terusin tuh dibikin lagi lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya setelah 3 bulan ternyata responnya kurang bagus, ya kita pending. Jadi ini kita kita kesampingkan dulu nih si model ini kok tadi kayaknya kemarin pas diposting pas kita launch kok kurang bagus ya gitu. Nanti dulu deh disimpan dulu, jangan diterusin dulu. Bisa jadi nanti di waktu lain mungkin kita keluarin lagi gitu, tergantung Oke. respon pasar gimana. Jadi kurang lebih testingnya sekitar 3 bulan ya. 3 bulan kalau dari awal kelihatannya, oh ini kok laku, udah mulai mulai di planning atau direncanakan lagi stoknya berarti ya, Mbak Happy ya. Iya, biasanya kalau kita lebih ini sih Mbak. Jadi kalau seminggu ternyata responnya bagus nih, ya udah setelah seminggu itu kita masukin lagi ke penjahit bikin yang model ini ya, yang kemarin gitu. Kok oke nih kayaknya udah mulai ada yang nanya-nanya, Oke. misalnya ada yang beli Ya. gitu. Yuk kita bikin lagi. Nah, itu udah mulai dari situ aja. Gitu. Tapi I keputusan see. akan di discontinue atau enggak tuh biasanya setelah 3 bulan, 3 sampai 6 bulan gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Shibori sendiri ada trennya gitu nggak sih Mbak Happy, atau kayak setiap berapa bulan sekali pasti akan ngeluarin model baru, atau sebenarnya tergantung aja melihat situasi kondisi atau gimana? Soalnya kan kita kan bicaranya fashion ya. Biasa kalau fashion kan ada tren-trennya sendiri gitu. Nah, Mm-mm. seberapa seberapa dari Kak Shibori ini
mengikuti tren, terutama untuk teman-teman yang pengen tahu kapan ada produk baru lagi atau ada motif baru gitu? Kalau apa sih? Kalau kayak kayak brand fashion atau fashion designer biasanya kan 1 tahun tuh ada 2 sampai 4 koleksi baru gitu ya, yang Hmm. summer, autumn gitu-gitu. Kalau kami terus terang memang nggak ada patokan harus begitu. Jadi biasanya kita keluarin model baru tuh 1 sampai 2 bulan sekali gitu. Sambil Hmm. melihat, jadi yang kami amatin adalah pasarnya Kaja itu adalah perempuan di umur 25 sampai paling besar ada di 25 sampai 34 tahun. Itu menurut insight-nya Instagram gitu, pembacanya. Oke. Kemudian setelah itu adalah di umur 35 sampai 45 tahun. Tapi in Mhm. realnya sebetulnya di atas 45 pun ada, di bawah 25 pun ada gitu. Nah, yang kami lihat adalah perempuan di umur segitu dan terutama di kota-kota besar karena memang pembeli kita kebanyakan ada di kota besar gitu ya, di Jakarta dan sekitarnya, di Jogja. Eh, yang lagi disukain tuh yang model kayak gimana sih gitu. Jadi kami juga riset, scroll-scroll Instagram, kemudian kami Mhm. juga melihat brand fashion lain gitu. Kami juga buka-buka Pinterest, jadi mencari idenya dari situ. Ya, cari inspirasi, cari ide ya. Mm-mm. I see. Nah, Mbak Happy nih ada pertanyaan lagi nih yang udah masuk nih ke Mm-mm. questions and answers kita malam hari ini. Dari Mm-mm. Kansan Abilani, di zaman kolaborasi saat ini, adakah rencana dari Kaja Shibori untuk melakukan kolaborasi dengan desainer atau influencer dengan taste dari mereka, dengan kuota terbatas sembari untuk meningkatkan pasar? Rencana kolaborasi ada, tapi sejauh ini belum dengan fashion designer atau influencer. Kami ada rencana kolaborasi dengan teman-teman brand lain. Jadi kami punya punya teman-teman juga yang sudah mulai kita jajakin nih mau kolaborasi apa gitu. Yang sudah mulai kelihatan, udah mulai kita sampel produknya itu dengan temen yang jualan produk kulit, tas kulit. Tapi kita mau bikin yang kecil-kecil dulu nih, belum belum ke tas. Mungkin nanti launching pertama lebih ke card holder misalnya gitu. Jadi uh, tidak terlalu mahal harganya gitu. Ya. Kemudian kami juga bukan tidak percaya dengan influencer gitu. Pasti ada apa ya? Ada kalau kita kalau kita endorse misalnya gitu ya, endorse atau Mhm. dipakai influencer itu pasti ada hasilnya. Tapi um, kami lebih suka ketika customer yang suka dengan produk kita pakai bajunya, kemudian mereka foto gitu dan itu dikirim ke kami gitu. Itu rasanya kayak lebih apa ya, lebih puas gitu. Oh ternyata produk yang kita bikin tuh disukain gitu, di apa yang pesen tuh suka, ukurannya pas, terus mereka pakai untuk piknik misalnya, terus foto yang bagus dikirim ke kita. Nah biasanya foto customer ini juga kita posting di Instagram kita gitu. Salah satunya untuk apresiasi mereka yang juga udah pakai produk kita, dan yang kedua supaya orang lain bisa melihat bahwa baju Kaja itu bisa dipakai orang biasa, tidak harus model yang tinggi langsing misalnya, atau tidak harus yang putih gitu kan. Semua orang bisa pakai gitu. Lebih lebih terbayang buat orang lain mungkin ketika dipakai oleh sesama pembeli yang bentuk badannya mungkin mirip Ya, gitu. ya, I see. Nah, sebelum aku masuk ke pertanyaan berikutnya, aku mau Mm-mm. mengingatkan lagi ke teman-teman yang sudah bergabung di IG Live malam hari ini. Untuk 2 penanya beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan surprise gift dari Mbak Happy, dari Kaja Shibori, yang setelah IG Live ini akan diumumkan siapa pemenangnya, dan akan dikirim langsung ya, Mbak Happy ya, ke alamat Mm-mm, pemenangnya. mm-mm, mm-mm. Jadi kalau ada pertanyaan, anything about Kaja Shibori, boleh langsung di
tulis pertanyaan kalian, dikirim pertanyaan kalian ke kolom question and answers di IG Live kita pada malam hari ini ya. Oke, Mbak Happy, pengen nanya lagi nih. Mm-mm. Kalau bahan, tadi kayaknya kita belum sempat sempat membahas sedikit tentang bahan. Oh Nah, iya, kalau bahan iya, iya. bahan dari koleksinya Kaja Shibori ini tuh pakainya kebanyakan bahan apa nih, Mbak Happy? Kalau kami katun, katun dan rayon, karena pada dasarnya shibori jumputan itu pewarnanya hanya bisa menempel di kain ketika kainnya itu seratnya alami. Jadi itu katun, Hmm, contohnya ya katun, rayon, sutra, linen itu yang bisa bisa dipakai karena pewarna tekstilnya akan menyerap dengan baik di kainnya gitu. Kalau kainnya itu menggunakan polyester misalnya ya, mhm. eh, pewarnanya mungkin waktu dicelup akan nempel, tapi nanti waktu dicuci warnanya tuh turun banget, turun turun jauh gitu, dan pasti akan cepat pudar gitu. Jadi kalau Kaja pakainya sejauh ini katun sama rayon. I see. Kalau untuk Shibori sendiri ini ada perlakuan khusus nggak sih Mbak Happy untuk perawatannya gitu ya? Terutama kalau dari produk-produk Kaja Shibori, apakah cara mencucinya harus berbeda atau gimana? Ada perlakuan khusus nggak? How to care the products? Kalau kami di setiap paket itu di setiap baju biasanya kita sertakan cara mencucinya. Jadi yang pertama adalah eh, bajunya jangan dicampur dengan cucian lain. Paling Hmm, tidak untuk 1 sampai 3 kali pencucian di awal, karena ya. biasanya masih ada residu pewarnanya. Jadi bukan bukan luntur yang berarti motifnya hilang atau Hmm, warnanya jadi lebih muda, itu enggak, tapi sisa pewarna gitu. Nah, ya. nanti biasanya setelah beberapa kali pencucian itu sudah aman untuk, kalau pengalaman kami ya, sudah aman untuk dicuci bersama di mesin cuci karena udah nggak ada residunya dan sudah nggak melunturi pakaian lain. Hmm. Kemudian dijemurnya jangan di bawah sinar matahari langsung Oh, karena oke. kalau di bawah sinar matahari langsung itu pewarnanya akan kalau kalau di Jogja tuh nyebutnya warnanya tuh jeblok gitu apa Pudar gitu. pudar. Iya iya Ya, gitu pudar ya. gitu. Kalau I see. mencucinya menggunakan apa sih? Kami sudah nyoba nih beberapa beberapa cara mencuci. Kalau sejauh ini kita pakai deterjen pun sebetulnya nggak apa-apa. Tapi Hmm. deterjennya sedikit aja, nggak usah yang royal banget gitu nyucinya. Sampai berbusa banget Jadi gitu ya, Mbak. iya cukup sedikit aja untuk nyuci mungkin di bagian yang kena noda atau kotor gitu. Terus Hmm. udah. Atau lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman punya lerak misalnya itu lebih bagus lagi. Lerak kan eh, yang biasa Bahan digunakan untuk natural ya. nyuci batik gitu. Ya, Iya. oke. Nah, Mbak Happy udah menjalankan usaha Mm-mm. kurang lebih sekitar 6 tahun ya tahun ini. Em, apa sih strateginya untuk mempertahankan eksistensi kain shibori? Jadi mungkin ini kan kalau kita lihat sebenarnya teknik shibori ini dulu sudah pernah ada gitu ya Mbak ya. Ini bukan bukan Mm-mm. sebuah teknik yang baru, tetapi Mm-mm. belakangan ini kan trennya sempat naik lagi nih, naik daun lagi nih teknik-teknik shibori. Mm-mm. Nah, kalau dari Kaja Shibori apa aja sih yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kain shibori ini? Em, Pertama sih pemilihan warna. Jadi kita juga ngikutin ngikutin tren sih sebenarnya. Dulu waktu kita 2014 mulai bikin Sibori itu, produk kita itu warna-warni. Karena waktu itu eh, kebanyakan yang bikin Sibori itu warnanya biru. Jadi kita jadi stand out karena warna-warni gitu. Terus kemudian waktu berjalan kok trennya lebih ke warna-warna yang simple. Kemudian permintaan customer juga kebetulan lebih ke warna biru gitu. Biru, Hmm. marun, biru, 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 biru terus gitu kan. Akhirnya akhirnya kita bikin biru, biru banyak birunya gitu. Sampai ada yang komentar lagi, nggak ada yang warna lain nih Mbak selain biru. Dari kemarin biru terus gitu kan.
ya Ya. kita bikin lagi warna lain. Jadi kita juga ngikutin permintaan customer, permintaan pasar, kemudian tren warna yang kira-kira lagi disukai banyak orang apa gitu. Terus mengakali untuk si bori atau tie-dye atau jemputan yang katanya trennya itu sekian tahun sekali gitu. Itu kita mengakalinya dengan model bajunya. Jadi Hmm. eh, kita bikin model baru gitu. Mungkin dengan motif yang sebetulnya sih sama-sama aja, cuma beda dikit-dikit, tapi model bajunya beda gitu. I see. Jadi tetap ya customer-customer yang melihat itu masih terus kayak bisa ngikutin walaupun motif shiborinya itu mungkin bisa sama, bisa berbeda, tetapi untuk dari desain pakaiannya atau desain produknya itu yang selalu diperbaharui terus ya, Mbak Happy ya. Ya, karena kami kan tidak hanya jual kain ya, tidak hanya jual kain shibori aja gitu, tapi lebih ke produk jadi, ke pakaian jadi gitu. Oke. Nah, selama ini kendala-kendalanya apa nih, Mbak Happy? Atau challenge-nya apa sih dalam menjalankan usaha? Ini kan menjalankan usaha dengan suami berarti ya? Kan Mm-mm, sebagai mm-mm. sebagai entrepreneur juga dan sebagai menjalankan usaha di Shibori, apa nih Mm-mm. lessons atau ada kendala yang bisa kita coba share ke teman-teman malam hari ini yang nonton? Siapa tahu ternyata kita juga mengalami hal yang sama nih. Gimana nih caranya gitu kan? Oke, ya. Oke, silakan Kak, Mbak Happy. Kak, kalau kendala sih sebetulnya selama usahanya berjalan tuh pasti ada kendala ya. Cuma kendalanya berubah-berubah aja gitu. Mungkin dulu di Benar. awal-awal kita kita kendalanya menemukan vendor yang pas gitu kan. Terus nanti Mhm. berjalan lagi mungkin kita menemukan kendala di penjualan gitu pasti kan selalu ada tapi berubah-berubah tergantung seberapa usaha kita udah berkembang gitu. Kalau kalau sekarang kendala yang kita alami sekarang adalah karena kita nggak ada lagi pameran nih, paling tidak selama 2020 sampai akhir tahun mungkin udah nggak ada pameran yang besar gitu ya, atau pameran Mhm. di mall gitu. Nah, tantangannya adalah gimana cara kita create konten. Hmm. Itu kendala yang buat kita tuh eh, agak PR banget Ya, ya. Harus gitu, foto karena gitu kan, bikin iya kata-kata, eh, bikin caption. bener, kadang fotonya udah ada, mikir Hmm. captionnya bisa sejam gitu, sampai akhirnya lupa posting gitu kan. Karena ini terus terang kan kita masih pegang sendiri nih Instagram, Hmm. Marketplace semua masih kita handle sendiri. Jadi meng-create konten di antara jumpalitan pekerjaan yang lain itu tantangan banget gitu. Ya, ya. Kebayang Gitu. sih, Itu Happy. mm-mm. Salah satunya Oke. itu. Kemudian kami merasa karena kami banyak menggunakan pewarna sintetis yang sampai sekarang menjadi kendala kami adalah pengolahan limbahnya, pengolahan limbah pewarnanya gitu. Nah, Oke. itu yang masih kita kita coba pelajari, cari tahu ke senior senior, teman-teman senior yang juga membatik karena kan kita pakai pewarna yang sama nih dengan batik. Jadi Mhm. itu yang masih kita pelajari dan sesuaikan dengan keadaan space workshop kita karena kami kan space-nya terbatas gitu. Pernah kita cari tahu ke teman yang batik, pengolahan limbahnya bagus dan sebetulnya bahannya kita bisa cari, tapi butuh space-nya agak besar. Nah, itu jadi mentoknya di situ gitu. Jadi sekarang kita masih masih mencari itu. Kemudian kain perca itu juga agak banyak nih gitu. Nah, Hmm. pemanfaatan kain percanya itu yang kemarin-kemarin kita masih idenya ada, tapi waktu eksekusinya yang nggak ada gitu. Mentok lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah ada yang bantuin gitu. Jadi mudah-mudahan ini kendala tentang kain perca ini pelan-pelan bisa mulai kita atasi gitu. Ya.
Jadi untuk R&D-in ya berarti ya Mbak Happy untuk kain perca yang selama ini mungkin harus dijagel nih ya. Mm-mm. Harus posting, Iya, harus foto konten, harus posting, harus bikin motif gitu kan, harus koordinasi ke iya. vendor jahit gitu. Udah satu harian Bikin tiba-tiba habis lah. pembukuan gitu. Oke. Iya. Sama itu Alright. satu lagi. Oh, ya, silakan. Ada kendala kami karena kami nggak punya penjahit sendiri ya. Jadi sebetulnya ini bisa dibilang kendala, tapi juga bisa nggak bukan kendala gitu. Karena kami tidak jahit sendiri, tidak punya penjahit sendiri di workshop kita. Jadi ada waktu tunggu untuk customer, ada waktu tunggu Ya. agak lama untuk si produk ini bisa jadi gitu. Tapi untuk dianggap sebagai totally kendala juga buat kami juga enggak, karena sampai saat ini solusi bekerja sama dengan vendor penjahit itu masih menjadi solusi yang tepat. Dan Hmm. siapa tahu ya, mungkin orderan yang masuk di Kaja itu sebetulnya juga berkat doa-doanya para vendor-vendornya Kaja ini gitu. Amin, amin. Ya, oke. Nah, Mbak Happy, untuk teman-teman yang penasaran nih setelah nonton IG Live kita pengen langsung browsing-browsing, pengen tahu nih price Mm-mm. range dari produk-produk Kaja Shibori mulai dari berapa sampai berapa nih, Mbak Happy? Kalau pakaian kita mulai dari 100.000 kaos kaos Shibori unisex itu lengan pendek mulai dari 100.000. Yang paling mahal ada di angka 300 sekian, nggak sampai 400. Itu Oke, untuk satu set atasan bawahan gitu. oke. Jadi teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih lanjut koleksi-koleksi apa aja barang-barang dari Kaja Shibori, kalian bisa langsung Mm-mm. browsing dari Instagram, dari WhatsApp Blast, dari beberapa marketplace yang sudah dibuka toko online-nya oleh Kaja Shibori. Silakan langsung berbelanja ke sana. Nah, ada pertanyaan satu tadi kelewat dari Alex Sri Oh iya, Rahayu. Kalau PO oke. perhitungannya beda enggak, Mbak, sama yang ready? Tadi kan sempat mention nih tentang Enggak, PO. Sama enggak ya? sama aja. Jadi harga Oke. harga PO sama harga ready itu sama. Kecuali kalau memang ada customnya. Jadi kami memang terima PO, tapi nggak bisa custom yang terlalu merombak. Jadi kalau cuma kayak tadinya bajunya kutungan, terus pengen ditambahin lengan, gitu masih bisa gitu. Karena Oke. kan di penjahit kita nggak terlalu banyak merubah polanya gitu Merubah ya. pola. Ya, benar. Nah, kalau kalau perubahannya ada di situ, misalnya dari yang tadinya nggak ada lengan jadi ada lengan, ya harganya pasti menyesuaikan. Tapi kalau kalau itemnya sama, yang dilihat di IG itu yang nggak ada lengannya, kemudian yang di PO juga yang nggak ada lengannya, harganya sama aja. Oke. Oke. Nah, ini ada mungkin karena waktu juga sudah tinggal sebentar lagi nih, Mbak Happy. Ada satu pertanyaan terakhir yang barusan saja juga masuk dari Savanas. Kak, apakah ada rencana untuk pameran online? Mungkin karena tokonya sudah online, pameran online ini mungkin hanya menjadi pendukung saja kali ya, Mbak Happy ya? Iya, betul sih, Mbak. Kalau pameran online sebetulnya kita sudah beberapa kali ikut nih dalam waktu 3-4 bulan terakhir. Jadi kami ikut yang pameran yang diselenggarakan oleh beberapa institusi gitu. Hmm. Tapi betul kata Mbak Mela, mungkin lebih ketambahan aja karena kami tokonya juga Ya. sudah online gitu. Benar, benar. Iya, Oke. dan pameran online juga sepertinya masih mencari formula yang tepat ya, Mhm. yang yang mungkin orang bukan bukan hanya seperti buka marketplace gitu. Karena kalau Ya, cuma buka marketplace kan di Shopee juga bisa, di Tokopedia juga benar, bisa, di Muselo juga bisa gitu. benar, benar. Wah, senang banget nih Mbak Happy. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol singkat. Dan senang banget karena saya juga sendiri suka banget dengan produk-produk dari Kaja Shibori. Habis ini juga pengen langsung browsing. Buat teman-teman yang udah nonton Asik. malam hari ini, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang masih ingin mencari tahu, mendapatkan informasi dengan Kaja Shibori, dengan Duanyam, dengan Krealogi, nanti bisa langsung mengklik setelah IG Live ini akan kita posting juga di Instagram Story, ada klik atau link tautan yang kalian bisa klik dan isi formulirnya di situ untuk bisa langsung mengontak atau
berdiskusi lebih lanjut dengan tim dari Kreologi dan dari Duanyam. Nah, mungkin setelah ini Mbak Happy akan mengumumkan 2 pemenang beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan surprise gifts dari Kaja Shibori. Setelah ini akan langsung diposting juga di Instagram Story Kaja Shibori, jadi silakan tunggu teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini, apalagi yang sudah bertanya, memberikan pertanyaan. Siapa tahu kalian adalah pemenang beruntung pada malam hari ini untuk mendapatkan surprise gift dari Kaja Shibori. Mudah-mudahan Mbak Happy kedepannya Duanyam dan Kaja Shibori juga bisa melakukan sebuah kolaborasi yang tentunya akan bisa kita bikin beberapa produk-produk yang menggunakan kain shibori dari Kaja dan juga mengkomunikasikan itu dengan hasil kerajinan tangan anyaman dari ibu-ibu penganyam kami di NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Sekian IG Live kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak Happy dari Kaja Shibori. Sukses selalu Terima ya Mbak. kasih banyak Mbak Mela. Sama-sama. Senang banget udah bisa ikutan. Selamat malam. Thank you banget. Selamat malam. Ya.